teman-teman ya, Februari selalu jadi bulan yang manis buat sebagian besar orang. Bulan kasih sayang katanya ya. Nah, buat yang jomblo gak perlu khawatir, sayang-sayangan gak harus kan ya sama pasangan ya kan. Tapi jangan sama pasangannya orang ya. Sama orang-orang terkasih juga yang selalu ada ya di sampingnya kita, di sekitar kita, bahkan yang mendampingi kita dalam doa pun ya juga bisa teman-teman ya. Jadi nggak harus ya sama pasangan, gak wajib ya. Oke, teman-teman, ayo kita baca yuk bulan Februari ini ya, secara gambaran besarnya apa sih ya. Still on this channel Oracle Card Indonesia channel. Remember for always subscribe, like, and giving a positive comment. So I will play with a beautiful word for you. Alright, Libra, sekarang kita baca yuk general reading untuk teman-teman Libra. Kita baca untuk umum ya, pembacaan umum atau general reading. Nah, kalau teman-teman mau bacaan khusus ya, atau deep reading or private reading, teman-teman silahkan kontak ke oraclecardindonesia@gmail.com ya, ke email. Ada di description teman-teman ya. Oke, untuk teman-teman Libra di bulan Februari ya, untuk teman-teman Libra di bulan Februari ini. Oke, ada apakah gerangan ya di bulan Februari, apa yang mesti kita perbaiki sehingga bulan ini juga jadi bulan yang baik. Karmik, belum udah karmik clearing ya. Lalu ada initiation by water, and then the other card ada alright, divine grace, the law of efficiency. Wah. Yang bikin wow gitu ya, karmic clearing ya. Belum udah dapat karmic clearing teman-teman ya. Oke, kita baca terlebih dahulu ya, dari mulai kita ke kartu tengah dulu ya, ke initiation by water ya. Ini kalau misalkan teman-teman lihat dari gambarnya aja ya, di bulan Februari ini teman-teman ya, ini somehow kita merasa kayak nggak punya kontrol dalam hidupnya kita ya, emosi lagi naik turun banget gitu kan. Bagusnya sih ini nggak yang kayak explode ya, tidak menimbulkan kekacauan, tapi ya kita ibaratkan kayak gelas ya teman-teman ya. Kalau misalkan kita isi gelas ya sama kotoran ya, sama pasir lah ya kayak gitu, terus habis gitu shake ya, kita shake ya, dia berguncang-guncang gitu kan ya, air sama pasirnya bercampur ya. Ini sama kayak kehidupan kita, kalau misalkan emosi ya kan, emosinya kita dibiarin kayak begitu terus ya, pasti akan benar-benar mempengaruhi seisi hidupnya kita ya, seperti itu. Tapi coba kalau misalkan kita andepin ya, kita diemin aja ya, kotorannya turun sih ya, mengendap gitu, tapi tetap aja ada kotoran ya kan. Itu sama dengan kayak belief sistemnya kita terpendam, traumanya kita yang terpendam, rasa sakitnya kita yang terpendam. Nah, sekarang ketika kita mengangkat gelas yang terisi pasir dan air dalam keadaan tenang teman-teman ya, maka kita bisa lihat cahaya matahari itu bisa menembus lapisan air yang jernih. Tapi nggak bisa yang namanya menembus permukaan gelas yang terisi pasir. So ya, serapat-rapatnya kita mengendapkan perasaannya kita, kita nahan-nahannya kayak gimana supaya kelihatannya baik-baik aja ya kan. Di saat ada pemicu pasti akan terpicu juga ya. Jadi ayo teman-teman, keluarkan pasirnya, which is adalah perasaan-perasaan yang mengendap, yang membuat trauma, membuat lelah, capek, sedih ya, sehingga air dalam gelas bisa jernih. Caranya ada banyak ya, silahkan pilih caranya seperti apa. Mungkin pertama kali nggak akan langsung bersih, tapi nggak apa-apa, setidaknya kita mencoba ya kan. Oke teman-teman, selanjutnya ada karmic clearing ya. We are talking about karmic ya, teman-teman udah ngerti lah ya. karma ya kan. Karma itu apa sih sebenarnya ya? Resiko dari hal-hal yang sudah kita pilih, yang sudah kita pilih dan putuskan dalam kehidupannya kita ya. Malah bagus kalau misalkan pada saat ini karmanya kita berbuah, saatnya untuk bisa membersihkan ya, membersihkan satu persatu gitu kan, membayar lunas ya karma-karma pada hidup kita saat ini ya kan. Ini adalah waktu yang tepat banget, bulan yang tepat nih ya. Ya, kalaupun ada yang berbuah ya, berbuah yang baik ataupun berbuah yang kurang baik teman-teman ya, nggak apa-apa ya, kesempatan untuk bisa membersihkan ya, dengan ya satu kesempatan lah di kehidupan yang
sekarang ini. Karma sebenarnya adalah bukan sebuah kayak hubungan gitu ya, tapi merupakan sebuah pembelajaran untuk jiwa kita yang akan selalu kita alami dalam kehidupan kita terus-terusan ya, dalam kehidupan sekarang, besoknya pun juga ya, kehidupan yang akan datang pun juga sama ya. Pembelajaran yang sudah kita terima bahkan sejak kelahiran yang sebelumnya juga teman-teman ya, karena dengan cara seperti ini jiwa kita bisa tumbuh dan bisa berkembang ya. Baik itu melalui yang kita sebut sebagai suatu tantangan ya, problem gitu kan, atau berkat juga teman-teman ya, berkah ya, seperti itu. Karma baik kita sebenarnya adalah sebuah kemampuan atau skillnya kita yang sudah kita kuasai sepanjang kehidupan kita. Kita seakan dikasih kemudahan gitu kan untuk apapun yang sedang kita jalani di hidupnya kita. Ini sebenarnya yang akan kita alami ya, dan terjadi ketika kita udah bisa membersihkan karma masa lalu kita di bagian-bagian hidup yang tertentu tentunya ya teman-teman ya. Sedangkan ya yang kita bilang sebagai karma yang buruk gitu kan, sering kali kita bilang, wih lagi berbuah nih karma buruknya, wah syukur-syukur, wah bukannya doain malah nyukurin ya. Ini adalah pembelajaran yang belum kita selesaikan di waktu yang lalu, dan saat karma buruk ini datang ya, kita sebenarnya punya kesempatan yang baik juga ya pada saat ini untuk menjadikannya baik dengan cara menghadapi ya. Dengan begitu kan kayak semakin banyak karma baik yang akan kita miliki, dan semakin mudah nantinya aliran kehidupannya kita sekarang dan masa yang akan datang. Jadi kalau bulan ini ya kan, karma apapun yang berbuah ya udah disenyumi, terima, mengalir, dan tersenyum saja ya. Oke teman-teman. Jadi nggak usah parno-parno, wih karma nih gitu kan ya belum tentu juga ya. Ini malah justru bagus kalau karmanya sedang berbuah sekarang ya. Saatnya untuk membersihkan satu persatu ya. Bekerja lebih cerdas ya, kita bahas untuk divine grace ya, the law of efficiency. Bekerja lebih cerdas, bukan bekerja keras terus-terusan ya. Kayak misalkan oke, aku nih udah bekerja keras banget nih, aku sampai begini. Oke, sekarang diganti. Sekarang bekerja dengan lebih cerdas ya, seperti itu, efisien teman-teman. Lebih baik kita mengikuti pertanda atau tuntunan dari semesta ini ketimbang berusaha mengontrol apapun ya untuk menjadi seperti apa maunya kita ya. Benar-benar akan berat sekali yang kayak begini. Hidup dengan yang semaunya kita ya, memang sih ya ada kepuasan tersendiri, tapi teman-teman ini berat banget karena kadangkala ketika yang terjadi nggak sesuai dengan maunya kita bisa aja kecewa, kita bisa aja down, kita bisa aja frustasi ya. Ini sama dengan ketika daripada berenang gitu kan, terus berenangnya itu yang nggak sesuai dengan aliran air, tapi yang benar-benar nabrak gitu kan ya. Benar-benar akan berat banget gitu. Nyampe nggak sih? Ya, belum tentu juga ya, karena kan alirannya ke sana gitu kan. Kalau kita selalu menentang arus terus-terusan, kita bakalan capek ya. Kenapa nggak biarkan kita mengikuti arus ya, kemana tujuan kita pada akhirnya nanti ya. Ini berbeda dengan nggak punya prinsip loh ya, atau ikut-ikutan, atau gampang terpengaruh, ataupun kesana kesini gitu kan ya, ikut arus ya. Enggak ya. Ini lebih kepada kita go with the flow ya, mengalir dengan kehidupan ini dan tidak memaksakan kehendaknya kita, melepaskan hasilnya teman-teman ya. Apapun yang kita usahakan selama ini, yang penting ya berusahanya maksimal gitu ya. Oke ya. Alright, kita baca yang selanjutnya ya, kita tambah untuk 3 kartu teman-teman ya, untuk teman-teman Libra di Februari ini ya, di 2022. Oke, kita baca ada emotion, ada wisdom, and then one more card ada illusion. Wah, kalau kita bicara tentang go with the flow gitu kan, demikian juga kartu-kartu ini teman-teman ya. Emotion ini bercerita mengenai apa sih ya, kita yang kadang kala ngeyel banget gitu kan terhadap sesuatu hal, kita yang kadang kala bener-bener yang namanya mengontrol segala sesuatu hal ya why not, kenapa tidak. Sometimes kita belajar buat lebih lentur ya kan, lebih lembut lagi teman-teman dia, belajar kadang kala mengakui kesalahan kalau memang ada kesalahan yang kita lakukan ya.
refleksi dirinya kita ya, banyak-banyak refleksi diri ketimbang kita sibuk buat bersikeras gitu kan, bahwa begini gitu ya, seperti itu. Oke. Ya, hati-hati terjebak ilusi ya di bulan ini teman-teman ya. Ada hal-hal yang bersifat ilusi yang ada di pikirannya teman-teman ya, yang menjebak-jebak ya. Seperti itu. Jadi mesti bisa dibedakan yang namanya kenyataan, yang namanya ilusinya kita itu seperti apa ya. Oke teman-teman, hati-hati terjebak ilusi, bedakan yang mana yang nyata, yang mana yang hanya ada di pikirannya teman-teman, termasuk ketakutan, termasuk janji-janji manis juga ya, yang mungkin selama ini diberikan harapan tapi nggak kunjung-kunjung datang. Nah yang Februari ini kudu juga mesti belajar lebih aware lagi ya, lebih lihatlah yang nyata-nyata aja ya. Oke. Ada wisdom di sini bercerita mengenai jadi orang bijaksana itu bagus gitu kan, tapi kebijaksanaan bakalan jadi nol banget kalau misalkan itu nggak dilakukan. Jadi bener-bener nol kalau cuman teori doang gitu tapi nggak dilakukan gitu ya. Jadi ayo lakukan, bertindak, melakukan hal yang nyata ya. Oke. Selanjutnya untuk keuangan dan kesehatan teman-teman. Keuangan dan kesehatan di Februari 2022 ini ya, ada apakah gerangan? Alright, ada keuangan dulu ya. Keuangan ada action ya, ini dia nih bertindak ya. Tadi juga ada kartu wisdom ya, ini juga mengenai tindakan. Ketika kita selalu mengeluh dan mengeluh terus ya, terus mengkomplain keadaannya kita, aduh kurang ya, tapi kita nggak ngelakuin apa-apa ya, dan selalu bilang bahwa aku tuh udah ngelakuin yang terbaik tapi hasilnya cuma gini-gini aja. Oke, stop ngomong bahwa aku udah ngelakuin yang terbaik gitu kan ya. Cukup tahu dirinya sendiri udah ngelakuin yang terbaik ya, tetap lakukan yang lebih baik lagi teman-teman ya, karena berarti alam semesta masih belum melihat seberapa baik sih kita berusaha ya, seperti itu. Jadi daripada kita terus-terusan komplain terhadap sesuatu hal ya, sama kalau kita ngelihat ya halaman kita kotor dan terus-terusan kita ngelihat doang gitu kan, terus berpikir aduh siapa sih yang bikin kotor, aduh siapa sih kok gini ya, tempatnya juga gak akan bersih gitu. Yang ada bawa sapu, disapu ya, kayak begitu supaya lebih bersih. Nah, bertindak secara nyata ya, ini untuk keuangan. Sekarang kita ke kesehatan ada miracle ya, kita bisa yang namanya mengharapkan keajaiban di saat teman-teman mungkin sekarang lagi down, lagi bener-bener depressed ya, lagi bener-bener frustrated terhadap sesuatu hal ya. Percayalah bahwa ada yang namanya keajaiban yang terjadi ketika kita yakin dan percaya. Sama dengan ketika mungkin beberapa teman-teman pada saat ini sedang sakit ya, sedang mengalami duka gitu kan, duka dalam hal fisik maupun emosi dan perasaan. Percayalah bahwa akan ada yang namanya kesembuhan dikala kita percaya sama alam semesta ini ya. Oke. Ada keyakinan, ada harapan, ada kepercayaan, maka akan ada yang namanya keajaiban. Alright ya. Selanjutnya untuk relationship di bulan Februari ini ya, buat teman-teman ada apakah gerangan? Right, ada meditation. Jangan terlalu terburu-buru untuk memutuskan apapun ya. Untuk bulan ini akan jauh lebih baik kalau merenungkan banyak hal ya di hubungan ini teman-teman ya, merenungkan dan tidak terlalu terburu-buru untuk mengambil langkah ya. Sementara waktu enggak dulu deh, direnungin dulu ya, istirahat dulu, mengistirahatkan pikiran terlebih dahulu. Oke ya teman-teman, ini di bulan Februari. Kita akan jumpa lagi di next video, dan semoga di bulan yang selanjutnya ya selalu lebih baik dan lebih baik lagi. Alright, thank you so much for listening. Remember, for always happy and happy always. I love you. Bye. Have a great month. Happy birthday. Bye-bye.